Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah, dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Inilah visual udara area kebakaran lahan yang terus berlangsung di Riau. Wilayah kebakaran lahan paling luas terjadi di Kabupaten Bengkalis. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan melalui darat, BPBD Riau telah menyiapkan 3 helikopter untuk upaya pemadaman kebakaran lahan dengan waterbombing. Sebelum kita lanjutkan video penyampaian materi, mari tonton video perkenalan dari kelompok kami. Halo, perkenalkan nama saya Ibri Hutabalian. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilia. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Panjaitan. Ini maksud dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan itu adalah merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya seperti serasa, pepohonan, semak, dan lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan ataupun disebut ground fire, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak, belukar, ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Analisis terjadinya fenomena kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas hutan di Indonesia serta memberikan dampak. Menganalisis kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi dalam 3 tahun terakhir 2015 sampai dengan 2017 yang terjadi di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Proses terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan diawali dari tersulutnya api dengan intensitas kecil hingga menjadi besar dan dapat disebut sebagai kebakaran. Tentu saja hal ini melalui beberapa proses atau durasi waktu. Namun selain faktor waktu, ada pula beberapa faktor pendukung yang dapat mensukseskan proses pembakaran hutan. Adapun beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, sumber api. Faktor pertama yang menjadi pemicu kebakaran adalah sumber api itu sendiri. Sumber api di sini maksudnya adalah penyebab kebakaran itu sendiri, seperti yang sudah disebutkan di atas, yakni ada bahan bakar seperti minyak dan korek api, cuaca panas atau paparan sinar matahari yang begitu terik, percikan material-material vulkanik yang dilontarkan oleh gunung api, kebakaran yang terjadi di bawah tanah, atau aktivitas yang tidak disengaja seperti pembuangan puntung rokok. Yang kedua, bahan bakar. Tanpa bahan bakar, tidak akan terjadi kebakaran itu sendiri. Bahan bakar merupakan benda-benda yang dibakar setelah adanya sumber api. Di hutan, bahan bakar yang dimaksud adalah ranting dan dedaunan kering yang mudah terbakar sehingga memudahkan terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, oksigen atau angin. Sedikit banyak udara atau oksigen menyumbang terjadinya kebakaran. Hal ini karena tanpa adanya oksigen, api tidak akan mudah hidup dalam waktu yang lama. Terlebih apabila oksigen atau udara yang tersedia dalam jumlah banyak dan memiliki energi, maka kebakaran hutan akan semakin besar dan dapat menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah: 1. Sengaja dibakar manusia. 2. Cuaca panas atau terik matahari. 3. Aktivitas gunung Merapi. 4. Sambaran petir. 5. Kebakaran di bawah tanah. 6. Aktivitas yang ditindakan atau upaya meminimalisir terjadinya pembakaran hutan dan lahan. 1. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberi jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadinya. Sosialisasi yang efektif guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, yaitu 1. Membekali praktek penanganan evakuasi pembakaran hutan dan lahan dan mekanisme dalam menangani bencana. 2. Melakukan melalui komunikasi sosial atau komsos yang dinilai efektif mencegah kebakaran hutan. 3. Mengirim poster kepada pemerintah dan aparat pemerintah.